Assalamualaikum teman-teman, ada update terbaru ya masalah kasus korupsi kuota haji, dan ini menyangkut nama Ustadz Khalid Basalamah ya. Kalau kita melihat postingan-postingan di media sosial, banyak sekali postingan-postingan yang sangat tendensius. Postingan-postingan yang berusaha untuk memframing bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini ikut terlibat dalam jual beli kuota haji ya. Dan tidak sedikit juga postingan-postingan yang sangat terlihat mereka ini menginginkan Ustadz Khalid Basalamah ini ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi kuota haji ini ya. Apalagi setelah ada berita bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini mengembalikan uang ke KPK dan jumlahnya tidak sedikit ya. Maka itulah muncul framing-framing bahwa Ustadz Khalid Basalamah terbukti melakukan korupsi kuota haji. Buktinya beliau mengembalikan sejumlah uang ke KPK ya. Padahal kalau kita melihat informasi yang ada ya, penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah sendiri ya, di sana dijelaskan kok sama beliau itu uang asalnya dari mana ya, uang itu asal usulnya seperti apa ya, dan kenapa diminta oleh KPK ya. Tapi ya karena orang sudah ada rasa hasad, iri, dengki, benci dengan orang-orang yang selama ini ya mendakwahkan sunnah ya, mereka berusaha untuk menjatuhkan kredibilitas dari Ustadz Khalid Basalamah, dan secara umum ya ingin juga mereka menjatuhkan dakwah sunnah. Coba kita baca, ini ada update terbaru ya dari halaman kompas.com. KPK ungkap oknum Kemenak peras Ustadz Basalamah, uang dikembalikan karena takut pansus DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap adanya praktik pemerasan yang melibatkan oknum Kementerian Agama kepada Ustadz Khalid Z. Abdullah Basalamah terkait kuota haji khusus 2024. Uang hasil pemerasan itu dikembalikan ke Ustadz Basalamah setelah muncul ketakutan dari pihak oknum karena DPR RI membentuk panitia khusus atau pansus haji. Ada pansus di DPR yang untuk melihat pembagian kuota haji ini. Ya, kita paham ya. Dibuatlah pansusnya karena takut, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu ya, percepatan haji khusus. Jadi Ustadz Khalid Basalamah ini dimintai sejumlah uang untuk percepatan haji khusus ya, supaya bisa cepat berangkat, dan yang meminta adalah orang dari Kemenak ya. Dan kemudian uang itu diserahkan kembali kepada Ustadz Khalid Basalamah setelah ada pansus ya. Itu kata PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih Kamis 18 September 2025. Uang percepatan jadi barang bukti ini. Asep menjelaskan uang yang dikembalikan tersebut kemudian disita penyidik KPK sebagai barang bukti dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Uang itulah yang kemudian dalam proses penyidikan itu penyidik sita dari Ustadz Khalid Basalamah sebagai bukti bahwa memang di dalam pembagian kuota ini ada sejumlah uang yang diminta oleh oknum dari Kementerian Agama. Menurut Asep, awalnya Khalid ditawari oleh oknum Kemenak untuk pindah dari jalur haji furoda ke jalur haji khusus. Tapi kemudian ada oknum dari Kementerian Agama yang menyampaikan bahwa Ustadz, ini pakai kuota haji khusus saja. Ini resmi. Ya, ini kata Asep ya. Asep Guntur Rahayu. Namun kemudian Khalid mengingatkan bahwa haji khusus tetap memiliki antrean 1-2 tahun. Ya, ini kata Ustadz Khalid Basalamah. Oknum tersebut kemudian menjelaskan bahwa ada cara cepat berangkat dengan membayar biaya tambahan. Oknum dari Kemenak ini kemudian menyampaikan, ya,
ini juga berangkat di tahun ini. Jadi diiming-imingi untuk berangkat di tahun yang sama. Tapi harus ada uang percepatan. Nah, diberikanlah uang percepatan, ya. Kalau tidak salah itu 2.400 per kuota. 2.400 US dollar ya. Kan range-nya macam-macam. Ada yang 2.400 sampai dengan 7.000 US dollar per kuota. Ini kata Asep Guntur Rahayu. Uang itu dikumpulkan Khalid dan diserahkan ke oknum Kemenak. Nah, mereka berangkat ibadah haji ya di tahun yang sama, di tahun itu juga ya. Benar seperti apa yang dijelaskan oleh si oknum tersebut ya. Seperti yang dijelaskan oleh oknum Kemenak kepada Ustadz Khalid bahwa itu bisa berangkat di tahun yang sama. Ini pengakuan Ustadz Khalid Basalamah. KPK juga membenarkan bahwa Khalid Basalamah mengembalikan uang tersebut ke negara melalui KPK. Ya. Benar ada pengembalian uang, kata Ketua KPK Setio Budianto kepada wartawan Senin 15 September 2025. Ia menambahkan jumlah pastinya masih diverifikasi. Untuk jumlahnya belum terverifikasi. Sementara itu, juru bicara KPK, Budi Prasetyo menyebutkan pengembalian uang tersebut berkaitan dengan aktivitas penjualan kuota haji yang dilakukan Khalid melalui Biro Perjalanan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustadz Khalid Basalamah melalui Biro Perjalanannya, kata Budi di Gedung Merah Putih, Jakarta, ya, hari Senin kemarin. Pernyataan KPK ini sejalan dengan pengakuan Khalid Basalamah dalam sebuah podcast YouTube, ya, di podcast Kasih Solusi ya. Ia menyebut sudah diminta KPK untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipungut sebagai uang percepatan haji. Nah, makanya teman-teman KPK saya sampaikan semua ini, ya, mereka KPK bilang, Ustadz, yang ini yang 4.500 US dollar kali sekian jamaah, 118 jamaah, kembalikan ke negara Ustadz. Oke, ya. Yang 37.000 US dollar juga dikembalikan ke negara. Ini kata Ustadz Khalid ya. Jadi jelas ya, uang yang diminta oleh KPK dari Ustadz Khalid Basalamah itu adalah uang yang tadinya diminta oleh oknum Kemenak untuk percepatan haji khusus. Bukan Ustadz Khalid Basalamah mendapatkan kuota haji dari pemerintah kemudian dijual. Ya. Dan ini jelas Ustadz Khalid Basalamah kalau seperti ini jatuhnya jelas korban. Karena beliau sudah mendaftar dengan haji furoda ya, dengan jamaahnya, dan mau berangkat dengan haji furoda, kemudian tiba-tiba datang orang dari Kemenak menawarkan ya, kepada Ustadz Khalid Basalamah untuk berangkat dengan haji khusus. Ya percayalah Ustadz Khalid Basalamah. Masa nggak percaya? Orang dari Kemenak loh. Ya, kalau mungkin itu bukan orang dari Kemenak, Ustadz Khalid Basalamah ya pasti akan bertanya-tanya. Paling tidak akan menelusuri apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Ya. Dan menelusurinya ya juga pasti sampai ke Kementerian Agama. Apakah benar ada kuota haji yang bisa berangkat pada tahun yang sama, kuota haji khusus. Ya, dengan syarat harus membayar percepatan. Ya. Kalau dari Kemenak mengatakan iya, kemudian itu resmi, maka Ustadz Khalid Basalamah mengambil, nggak salah. Ya. Tapi ini langsung orang Kemenaknya. Langsung orang Kemenaknya. Lah sekarang kita nih, ya, saya pribadi, ya, seandainya saya punya uang ya untuk mendaftar haji khusus dan kemudian ternyata orang Kemenak ada yang mengatakan bisa berangkat langsung tahun ini, tapi harus membayar biaya tambahan untuk percepatan supaya visanya cepat keluar. Kalau saya mampu, saya akan bayar. Karena saya percaya dengan orang Kementerian Agama. Ya, kalau tidak percaya dengan orang Kementerian Agama, terus mau percaya sama siapa lagi? Karena masalah urusan haji itu kan ya diatur oleh orang Kementerian Agama. Masa mau percaya dengan Kominfo, Komdigi, ya mau percaya dengan Kemenkumham atau kepada kementerian-kementerian yang lain? Ya kan nggak mungkin. Karena memang itu sudah ditangani oleh
Kementerian Agama, ya sudah, yang dipercaya Kementerian Agama. Adapun orang yang kemudian menerima tawaran dari Kementerian Agama, berarti ya mereka itu korban dari Menteri Agama. Ya. Kemudian kalau kita melihat uang yang disita KPK itu kan jelas ya, bukan uang keuntungan yang diperoleh Ustadz Khalid Basalamah. Ya, tapi itu bukti bahwa ada transaksi, ada biaya percepatan haji ya, yang diminta oleh orang Kemenak dari Ustadz Khalid Basalamah. Dan kemudian setelah adanya pansus, ya, oknum tersebut kemudian ketakutan dikembalikan kepada Ustadz Khalid Basalamah. Itulah yang kemudian dijadikan bukti. Ya, dijadikan bukti bahwa ada pemerasan. Itu, ya. Jadi bukan hasil Ustadz Khalid Basalamah jual beli kuota haji itu, ya. Tapi ya karena ya kita tahu sendirilah ya, banyak sekali orang-orang yang ingin menjatuhkan kredibilitas orang-orang yang selama ini mendakwahkan sunnah. Mereka ingin menjatuhkan reputasi mereka, ya, dan ya yang jelas ingin menjatuhkan dakwah sunnah. Mereka selama ini memfitnah dengan fitnah-fitnah yang macam-macam, kan nggak mempan. Ya akhirnya ada kesempatan yang seperti ini, ya mereka manfaatkan sebaik-baiknya. Ya meskipun akhirnya juga mentah, ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi para asatidz yang selama ini mereka benar-benar berusaha untuk mendakwahkan Islam ini, berusaha untuk menjaga syariat Islam ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat.